Kosim dan Dewi adalah pengusaha agen minyak tanah yang kaya raya di daerah Jawa Tengah. Dewi terkenal orang yang takabur. Dalam bertutur kata, tak pernah disaring. Banyak orang yang sakit hati karena ucapan Dewi, apalagi ke orang miskin. Daerah Kosim terkenal dengan daerah yang kaya dengan penghasilan buminya. Kosim melihat peluang dari banyaknya hasil bumi di desanya dengan membentuk kelompok tani dan menyediakan aneka peralatan pertanian, pupuk, dan benih. Padahal di desa tersebut sudah ada kelompok tani yang dibentuk oleh Rian yang tidak lain adalah saudara iparnya. Kosim menjual peralatan pertanian, pupuk, dan benih dengan harga yang lebih murah. Akibatnya membuat kelompok tani yang sebelumnya membeli peralatan pertanian, pupuk, dan benih ke Rian semua beralih ke toko Kosim. Rian pun akhirnya gulung tikar dan datang kepada Kosim sambil mengumpat dan mengancam bahwa sebentar lagi keluarga Kosim akan mati semua. Kosim pun membiarkan saja dan menganggap ancaman tersebut sebagai angin yang lewat saja. Setelah beberapa bulan, ketika ibu Kosim sedang... Perkenalkan, ini dia alat cukur yang modern. Dapat mencukur semua jenis bulu, mau bulu kumis, jenggot, ketiak, maupun bulu kemaluan, semua habis tak tersisa. Alat ini sudah dilengkapi dengan sistem charging. Yuk langsung check out di Keranjang Kuning. Tidur, tiba-tiba di tengah malam terbangun sambil teriak, kejang, dan mulut berbusa. Kosim langsung membawa ibunya ke rumah sakit. Akan tetapi, di tengah perjalanan, nyawa ibunya sudah tidak tertolong. Sampai di rumah sakit, semua dicek, dan dokter tidak bisa menyimpulkan akibat dari meninggalnya ibunya. Dalam kondisi masih berduka, selang 2 minggu, ayah Kosim yang tadinya sehat, sehabis jalan-jalan sama cucunya, minta ke Kosim untuk dibuatkan teh hangat sambil tiduran di sofa. Ketika Kosim membawakan teh, mendapati ayahnya sudah terbujur kaku dan sudah tidak bernyawa. Akhirnya, Kosim menyadari mungkin meninggalnya kedua orang tuanya akibat dari kata-kata Rian yang dulu pernah mengancamnya. Kosim kemudian datang ke paranormal dan menanyakan tentang kejadian tersebut. Paranormal menjelaskan bahwa keluarganya mendapat kiriman santet dari seseorang. Kosim meminta tolong kepada paranormal tersebut untuk menghilangkan santet. Dia rela membayar berapapun. Akhirnya, paranormal tersebut menyanggupi dan mengetok harga untuk membeli paku emas yang nantinya ditanam di setiap sudut rumah sebesar 150 juta. Tapi setelah itu teror santet belum juga berhenti. Istrinya tiba-tiba jatuh sakit terkena penyakit leukemia sehingga harus dirawat di rumah sakit selama hampir 3 bulan. Karena Kosim menyadari bahwa penyakit istrinya juga karena santet, akhirnya Kosim mencari paranormal kembali yang berbeda dari yang pertama. Paranormal menyarankan Kosim untuk berburu kera dan menyembelih kera tersebut di tempat dan diambil otaknya untuk dimakan istrinya. Tapi ketika berburu, dia berhasil menembak kera, akan tetapi kera tersebut nyangkut di pohon yang lumayan tinggi. Kosim memanjat pohon dan terpeleset jatuh. Tulang kakinya patah. Untungnya warga daerah tersebut menolongnya dan membawa ke Sangkal Putung. Setelah istrinya memakan otak kera, sakitnya tidak tambah sembuh, malah semakin parah. Akhirnya istrinya juga ikut meninggal dunia. Harta Kosim perlahan-lahan habis untuk pengobatan istrinya. Tersisa rumah yang dia miliki. Tiba-tiba rekan lama bisnisnya datang dan mengajak kerjasama Kosim untuk berbisnis ekspor-impor. Kosim menyetujui karena semua aset usahanya sudah dijual, hanya tersisa rumah. Akhirnya dia menjual rumahnya dan hasil penjualan disetorkan ke rekan bisnisnya untuk modal ekspor-impor. Akan tetapi, baru jalan 2 bulan Kosim ditipu oleh rekan bisnisnya yang membuat keadaannya semakin terpuruk. Dia sudah tidak mempunyai apa-apa, hanya ada uang 1 juta di tangannya. Dia ingat, masih ada saudara yang berada di daerah Cianjur. Siapa tahu bisa menolongnya untuk sekedar numpang di rumahnya. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah saudaranya. Baru sampai di depan rumah, dia sudah diusir oleh saudaranya. Itu karena ulah almarhum istrinya. Dahulu ketika masih hidup, pernah menghina saudaranya tersebut. Akhirnya, dia berjalan tanpa arah bersama anaknya dan mencari kontrakan di sekitar kota tersebut. Selang beberapa bulan, giliran anaknya yang awalnya sehat, tiba-tiba meninggal secara mendadak. Kosim curhat ke setiap orang yang dia temui tentang kejadian yang selama ini dia alami. Berharap ada seseorang yang bisa membantu melepaskan teror santet tersebut. Tibalah Kosim dipertemukan dengan Ustadz Sofyan, dan Ustadz Sofyan kebetulan memiliki pengetahuan tentang santet. Ustadz Sofyan menceritakan bahwa Kosim mendapat kiriman santet Prince Dapur.
Santet Prince Dapur merupakan salah satu ilmu santet yang sangat mengerikan. Ilmu santet tersebut tidak hanya berimbas ke korban saja, melainkan juga dapat membunuh seluruh keluarga korban. Tidak berhenti sampai situ. Jika seluruh keluarga tersebut telah meninggal, maka santet Prince Dapur akan mengincar keturunan selanjutnya. Santet Prince Dapur dapat menghabisi hingga 12 keturunan dalam satu keluarga. Fakta yang lebih mengejutkan lagi dari santet Prince Dapur adalah pelaku santet harus mengorbankan anggota keluarga yang paling disayangi sebagai tumbal. Tak hanya itu, santet Prince Dapur juga dapat berbalik ke si pelaku santet sendiri. Sampai saat ini, kabarnya Qasim masih rutin melakukan terapi untuk menghilangkan santet tersebut.